Bukankah kalian sangat hebat di kota Bis Utara, masa takut sama ular jantan ini? Di dunia kita, yang kuatlah yang berkuasa. Ayo bertarung saja. Laurian menatap sikap sombong Aiwa dengan kesal, lalu menunjuknya dan berkata, itu dia. Waktu aku kabur, aku hampir mati gara-gara dia dan pasangannya. Dia bahkan mau memberiku obat perangsang. Mendengar ini, para jantan menatap Aiwa dengan tatapan membunuh. Aiwa panik, kenapa malah jadi bahas aku? Kalian selesaikan saja masalah kalian sendiri. Sambil tertawa canggung, dia naik ke punggung pasangannya dan menyuruhnya cepat terbang. Melihat para bis buas mulai menerjang, pasangan Aiwa buru-buru naik ke punggung bis terbang dan kabur dengan menyedihkan. Mereka yang tidak sempat terbang langsung menjadi sasaran amukan para bis buas itu. Laurian diam-diam merasa cemas. Meskipun bis buas ini belum mencapai tingkat raja, mereka tetaplah saudara yang bertarung dengan sangat kompak, cepat, dan lincah. Jumlah mereka juga jauh lebih banyak. Kalau benar-benar bertarung, King Jue dan Bai Ye pasti akan terluka. Dia harus mencari cara. Melihat Aiwa dan kelompoknya sudah kabur tanpa jejak, saudara-saudara dari keluarga Wen kembali menatap Laurian. Laurian, meskipun kamu belum bisa menerima kami saat ini, tidak apa-apa. Asalkan kami bisa berada di sisimu dan melihatmu setiap hari, kami sudah puas. Lagi pula dunia rahasia ini sangat berbahaya, biarkan kami ikut dan melindungimu. King Jue langsung menolak dengan dingin. Para bis itu mulai gelisah, kalau begitu ayo bertarung saja. Kalau kami menang, biarkan kami membawa Laurian pergi. Mereka pun berubah ke wujud bis dan mengepung King Jue serta Bai Ye di tengah. Dua jantan itu juga bersiap menyerang. Pertarungan hidup dan mati hampir pecah. Laurian merasa telapak tangannya dingin. Saat melihat beberapa bis buas menerjang ke arah Bai Ye, dia segera memegangi perutnya dan berteriak kesakitan. Semua bis di sana langsung berhenti dan menatapnya dengan khawatir. Laurian, ada apa? Perutku sakit sekali. Setiap kali tegang pasti begini. Aku takut melihat kalian bertarung, apalagi kalau kalian terluka. Bagaimana jika monster raksasa tiba-tiba datang? Jadi tolong jangan bertarung ya. Siapa sangka, baru saja dia selesai bicara, terdengar lolongan serigala dari tidak jauh. Laurian ternganga, apakah mulutnya keramat? Monster raksasa itu benar-benar datang. Terlihat sekelompok besar serigala hitam berlari ke arah mereka, persis seperti gelombang bis yang mereka temui di suku harimau dulu. Bahkan King Jue pun menjadi waspada. Monster jenis ini kekuatan tempurnya sangat kuat dan sulit dihadapi. Biasanya muncul puluhan ekor, tapi kali ini ada ratusan. Demi keamanan betina kecilnya, dia menaruh Laurian di atas pohon besar, lalu bersiap menghadapi musuh bersama bis lainnya. Monster raksasa itu menerjang seperti angin puting beliung, bertarung gila-gilaan dengan para bis. Laurian menonton dari atas pohon dengan jantung berdebar. Tiba-tiba, sepasang lengan memeluk pinggangnya dari belakang. Detik berikutnya, dia dibawa terbang ke langit. Laurian kaget dan menoleh, ternyata itu Jin Yi. Pemuda itu tersenyum tipis, bunga kecil, di sini tidak aman. Lebih baik ikut aku saja. Laurian terus memukul lengan Jin Yi, aku baik-baik saja di pohon, aku tidak mau ikut denganmu. Cepat turunkan aku. Tanpa diduga, Jin Yi benar-benar melepaskan tangannya. Laurian langsung jatuh bebas. Laurian bingung setengah mati, maksudnya minta ditaruh kembali ke pohon, bukan dilepas begitu saja di udara. Pemuda itu malah santai dan menukik ke samping Laurian yang sedang jatuh sambil mengejek. Lihat kan, sudah kubilang berbahaya tapi kamu tidak percaya. Namun, begitu melihat wajah pucat Laurian, dia sadar betina ini nyalinya kecil sekali. Dia mempercepat luncurannya ke bawah, menggunakan sayapnya untuk menangkap Laurian, sehingga betina itu berguling masuk ke pelukannya. Sudah kutangkap, jangan bergerak. Jangan takut.
Merasakan kulit yang hangat, Laurian membuka matanya dengan gemetar. Sadar dia sudah diselamatkan, dia buru-buru memeluk leher Jin Yi erat-erat, air matanya menetes karena syok. Jin Yi langsung panik, "Jangan menangis, aku cuma bercanda, aku tidak mungkin benar-benar membiarkanmu jatuh." Dia buru-buru menghapus air mata betina kecil itu dengan panik, tapi makin dihapus air matanya makin banyak. Ini pertama kalinya dia menghadapi situasi seperti ini dan tidak tahu harus berbuat apa. Karena panik, dia nekat menyumbat mulut Laurian dengan bibirnya. Pikirnya, dengan begini dia tidak akan bisa menangis lagi. Tapi rasanya aneh, bibir bunga kecil ini manis dan lembut seperti jeli, membuatnya ingin memakannya sekalian. Tanpa sadar dia mempererat pelukannya di pinggang Laurian. Setelah sadar, Laurian kaget dengan apa yang dilakukan Jin Yi dan mendorongnya menjauh dengan satu tangan. Kamu sedang apa?" Mata pemuda itu perlahan fokus pada wajah marah Laurian, "Siapa suruh kamu menangis terus? Ini ciuman pertamaku dengan betina, apa kamu merasa aku kurang jago? Bagaimana kalau kita ulangi lagi?" Laurian buru-buru menutup mulutnya dan menatapnya tajam. Pemuda itu tertawa terbahak-bahak, "Pegang aku erat-erat, kita mau ngebut." Dia mengepakkan sayapnya beberapa kali. Melihat betina kecil itu benar-benar memeluknya dengan patuh, dia terbang menjauh dengan puas. Dua jantan yang sedang bertarung dengan monster di bawah merasakan bayangan melintas di atas kepala, baru sadar kalau rumah mereka kebobolan maling. Mereka bersumpah akan menghajar burung itu kalau tertangkap. Di sisi lain, Jin Yi sudah membawa Laurian ke sebuah tebing. Laurian segera melepaskan tangannya dan memberikan punggung dingin pada Jin Yi. Jin Yi berbaring santai. "Hei bunga kecil, kenapa kamu tidak tahu terima kasih? Monster tadi itu bisa memanjat pohon loh. Kalau aku tidak membawamu pergi, kamu sudah masuk ke perut mereka." Laurian merasa dia cuma ditakut-takuti. Tapi karena sudah di sini, dia hanya bisa menunggu King Jue dan yang lainnya selesai bertarung lalu mengirim sinyal. Sebelum masuk ke dunia rahasia, dia sudah memberi mereka masing-masing satu kertas transmisi suara, jadi sejauh apapun jaraknya mereka bisa saling mendengar. Tiba-tiba dia sadar sesuatu dan berbalik menatap Jin Yi, "Kenapa barusan kamu memanggilku bunga kecil? Dua pasanganmu itu punya aroma bunga di tubuh mereka, berarti wujud bismu pasti bunga kan?" Laurian membelalakkan matanya, "Bagaimana kamu bisa tahu?" Jin Yi mengaku jujur, "Aku melihatnya waktu di padang rumput itu, dan aku juga melihat mereka meledakkan lubang besar di sana." Laurian langsung panik, "Kamu tidak memberitahu orang lain kan? Ini rahasianya. Kalau banyak orang tahu, pasti akan mengundang masalah yang tidak perlu. Kenapa kamu mau menyumbat mulutku? Ayo sini." Jin Yi bangun dan mendekat ke arah Laurian dengan wajah menyebalkan, "Cium aku, nanti aku tidak akan bilang siapa-siapa." Wajah Laurian memerah karena marah, dia ingin memaki. Tapi belum sempat bersuara, Jin Yi dengan cepat mencuri ciuman di bibirnya. "Kalau kamu merasa rugi, kamu boleh cium balik kok." Laurian yang kesal mengangkat tangan ingin memukulnya, tapi Jin Yi melebarkan sayap dan terbang ke tepi tebing. "Tidak kena, tidak kena." Sambil berkata begitu, dia langsung terbang ke langit dan menghilang dalam sekejap. Laurian bengong, manusia burung ini benar-benar meninggalkannya sendirian. Dunia rahasia ini penuh dengan monster buas. Yang lebih parah, tamu bulanannya alias Haid datang di saat seperti ini. Lingkungan sudah berbahaya, ditambah sakit perut akibat haid. Laurian melihat sekeliling tidak ada pergerakan, dia buru-buru mengeluarkan pembalut buatannya sendiri dan menggantinya. Saat ini dia sudah kesakitan sampai berkeringat dingin. Saat kesadarannya mulai kabur, sebuah bayangan emas mendarat di sisinya. Jin Yi buru-buru memapahnya, "Bunga kecil, kamu kenapa?" Melihat orang menyebalkan itu kembali, Laurian menangis terseduh-seduh karena kesal, "Kenapa barusan kamu meninggalkanku sendirian?"
Aku pergi mencarikanmu makanan. Pemuda itu buru-buru menghapus air matanya. Dia belum pernah merawat betina, tidak menyangka betina kecil ini begitu cengeng dan manja. Dia kan cuma menggoda sedikit, mana mungkin dia benar-benar membuangnya. Tapi melihat Laurian yang tadi baik-baik saja tiba-tiba jadi sangat lemah, dia bingung. Saat mencium aroma amis darah, dia baru mengerti apa yang terjadi. Merasakan tubuh Laurian yang dingin, dia segera melebarkan sayapnya dan membungkus tubuh Laurian agar hangat. Tak lama kemudian, Laurian tertidur di pelukannya. Jin Yi menatapnya diam-diam. Dia merasa betina kecil ini sangat rapuh, seolah disentuh sedikit saja akan hancur. Pemuda itu mempererat pelukan sayapnya dan menempelkan pipinya ke pipi Laurian. Napas mereka saling bersahutan. Aroma tubuh betina kecil itu masuk ke hidungnya, membuatnya mabuk kepayang. Matahari mulai terbenam. Rasa sakit Laurian perlahan menghilang dan otaknya mulai jernih. Saat membuka mata, dia melihat dirinya berbaring di pelukan Jin Yi. Jin Yi juga baru bangun dan bertatapan dengannya. Laurian buru-buru bangun. Pemuda itu tersenyum tipis dengan suara serak khas bangun tidur, "Bunga kecil, baru saja mengambil keuntungan dariku, sekarang tidak mau mengaku." Wajah Laurian langsung merah padam. "Aku tidak, jangan asal bicara." "Oh ya, tadi entah siapa yang terus merintih kedinginan, memaksa masuk ke pelukanku, dan memelukku tidak mau lepas. Pokoknya tubuhku sekarang sudah tidak suci lagi, kamu harus bertanggung jawab. Lagi pula dua pasanganmu itu sudah tua, cuma kita yang paling serasi." Sambil bicara dia bersiap memeluk Laurian lagi. Laurian buru-buru mengalihkan topik, "Bukannya kamu tadi cari makanan? Aku lapar, kamu bisa memasak." Jin Yi menepuk dadanya dengan percaya diri, "Di dunia ini tidak ada yang tidak bisa kulakukan. Sekarang tuan muda ini akan menunjukkannya padamu." Namun, 20 menit kemudian, seorang pemuda dengan wajah penuh abu dan berantakan muncul di depan Laurian. Kayu bakarnya tidak menyala, malah bajunya sendiri yang terbakar sampai bolong-bolong. Laurian pasrah, "Biar aku saja." Jin Yi membelalakan mata tak percaya, "Kamu yang serapuh ini memangnya bisa." Namun tamparan kenyataan datang cepat. Laurian dengan cekatan menyalakan api, merebus air, dan memasak telur burung sekaligus. Jin Yi melongo. Benar-benar betina incarannya, keahliannya memang banyak. Tiba-tiba dia mendengar suara sekawanan burung monster terbang ke arah mereka. Pasti karena dia mencuri telur mereka ketahuan. Dia buru-buru menyambar telur rebus yang sudah matang dan menggendong Laurian untuk mencari gua persembunyian. Kalau cuma 1-2 ekor dia bisa lawan, tapi jumlah mereka terlalu banyak, dia tidak berani mempertaruhkan keselamatan betina kecil ini. Burung-burung itu mengejar tanpa ampun. Dia membawa Laurian terbang menuju sebuah gua. Setelah memastikan aman, dia menyuruh Laurian diam di sana. Laurian memberinya setumpuk jimat peledak dan menyuruhnya hati-hati. Bibir Jin Yi tersenyum, "Kamu mengkhawatirkanku ya?" Laurian mendorong pemuda tidak serius ini, "Burung-burung itu sudah mau masuk, bisa serius sedikit tidak?" Siapa sangka Jin Yi tiba-tiba menunduk dan mencium keningnya, lalu berlari keluar dengan semangat. Tak lama kemudian terdengar suara pertarungan sengit dari luar gua. Laurian menunggu dengan cemas di dalam. Tiba-tiba dia merasa ada lubang yang bersinar perak di dinding batu. Seperti terhipnotis, dia berdiri dan berjalan menuju lubang itu. Setelah masuk, ternyata ruangan di dalamnya lebih besar daripada di luar. Tanaman di tanah bersinar, dan dinding batu dipenuhi permata berkilauan. Mata Laurian berbinar, jangan-jangan ada harta karun di sini. Dia berjalan masuk sekitar 10 meter dengan antusias. Di sebuah tikungan, tiba-tiba dia tersandung sesuatu dan jatuh terhuyung ke depan. Gawat, wajahnya bakal hancur. Dia refleks memejamkan mata, namun rasa sakit yang dibayangkan tidak muncul. Dia merasa jatuh di atas benda hangat, dan bibirnya menempel pada sesuatu yang lembut.
Sepertinya dia menabrak sesuatu yang aneh. Dia buru-buru membuka mata dan menyadari dia menindih seorang pria, dan bibir mereka bersentuhan. Dengan panik dia mau bangun, tapi pemuda itu menahan pinggangnya agar tidak bergerak. Laurian menunduk dan matanya terbelalak. Bagaimana bisa ada pemuda secantik ini di dunia? Rambut perak pendek yang modis, beberapa helai jatuh dengan patuh di keningnya yang putih. Bulu matanya lentik satu persatu, seperti tuan muda kaya yang keluar dari komik. Pemuda itu tersenyum memikat padanya, menampilkan lesung pipi yang manis, "Kakak." Laurian langsung bengong. Sejak kapan dia punya adik secantik dan sehalus ini? Marah. Kali ini ular besar alias King Jue benar-benar marah. Dia cuma keluar bertarung 2 menit, tapi betina kesayangannya malah direbut orang lain. Tidak hanya itu, di tengah jalan muncul rubah perak licik yang terus-terusan memanggil kakak, kakak, dan minta dilus-elus, menyedot seluruh perhatian betina kecilnya. Baru saja Laurian tidak sengaja bertemu pemuda berbaju putih di dalam gua. Wajahnya seindah tokoh komik. Yang paling penting, orang itu memanggilnya kakak. Apa gara-gara tadi Laurian jatuh menimpanya, anak ini jadi amnesia? Pemuda itu menatap Laurian dengan penuh kejutan. Tidak menyangka akan bertemu Laurian di dunia bis. Walaupun kecantikan Laurian sekarang tidak sebanding dengan 1% dari wujud aslinya dulu, tapi aroma unik di tubuhnya tidak berubah sama sekali. Ini adalah kakak yang dia impikan siang malam. Hanya Laurian yang bisa menembus penghalang mentalnya dan masuk ke sini. Dilingkupi kebahagiaan besar, pemuda itu memeluk Laurian erat-erat dan terisak, "Kakak, akhirnya aku menemukanmu." Laurian merasa tuan muda ini benar-benar gegar otak karena tertimpa badannya. Tapi panggilan kakak itu memberinya perasaan familiar, seolah dia sudah sering mendengarnya dulu. Dia buru-buru mengeluarkan sapu tangan untuk menghapus air mata pemuda itu. "Apa kamu tidak salah ingat? Aku bahkan tidak mengenalmu." Mendengar itu, pemuda itu menangis makin kencang. "Mereka semua membuangku, apa kakak juga tidak menginginkanku lagi? Aku Yingli, dulu kakak selalu memanggilku ahli." Melihat pemuda itu begitu menyedihkan, Laurian tidak tega. Dia mengelus kepalanya untuk menenangkan, "Baik, baik, ahli jangan menangis lagi. Kakak menginginkanmu kok." Pemuda itu mengambil kesempatan untuk menempelkan wajahnya ke pipi Laurian, "Aku tahu kakak paling baik. Tapi sepertinya kakak mengalami amnesia setelah datang ke dunia bis." Dia sempat ragu apakah harus menceritakan masa lalu pada Laurian. Tapi waktu itu terlalu banyak kejadian tidak menyenangkan. Demi menyelamatkan kakak, inti bisnya hancur, kakak menangis 3 hari 3 malam. Lalu kakak dihukum dan terluka parah. Akhirnya dia memutuskan menyembunyikan kenangan buruk itu. Asalkan Laurian bahagia, dia akan melindunginya mulai sekarang. Dia memeluk pinggang ramping Laurian, "Kenapa kakak bisa ada di sini?" Mendengar itu, Laurian baru ingat kejadian di luar dengan burung-burung monster. Dia buru-buru mendorong pemuda itu, "Ada orang yang datang bersamaku, ayo kita keluar lihat keadaannya." Mendengar itu, mata pemuda itu berkilat dingin. Ternyata ada laki-laki lain yang bersama kakak. Agar Laurian tidak curiga, dia buru-buru kembali memasang wajah manis dan penurut, lalu menggendong Laurian, "Baik kak, ayo kita keluar lihat." Digendong begitu oleh orang yang baru dikenal, Laurian merasa tidak enak. Dia menepuk bahu pemuda itu minta diturunkan. Tapi mata Yingli langsung berkaca-kaca lagi, seolah siap menangis kapan saja. Laurian pasrah, ya sudah, kali ini saja. Siapa suruh dia yang bikin anak orang rusak? Nanti kalau ingatannya pulih juga pasti pergi sendiri." Saat mereka sampai di mulut gua, Jin Yi baru saja membunuh burung terakhir dan hendak masuk mencari Laurian. Hasilnya, dia melihat 2 orang dengan pose mesra. Rahang Jin Yi jatuh karena kaget. Tadi di dalam gua jelas-jelas tidak ada orang, kenapa tiba-tiba muncul jantan muda yang mesra-mesraan dengan bunga kecil?
Jin Yi yang memang sudah terluka, saking marahnya langsung muntah darah dan ambruk. Laurian buru-buru lari menghampirinya dan menyuruh Yingli membantu mengangkat Jin Yi ke dalam gua. Pemuda itu berjalan dengan enggan. Dia memegang tangan Laurian dan merengek, "Kakak, laki-laki ini terlalu lemah. Kalau aku jadi dia, aku malu bersanding dengan kakak." Jin Yi yang terbaring di tanah masih sadar, mendengar itu dia muntah darah 2 kali lagi karena emosi. Lawan segitu banyak monster, coba saja sendiri. Kalau bukan karena luka parah, dia pasti sudah menghajar bocah itu sampai giginya rontok. Saat ini Yingli kembali berakting polos tapi menyebalkan sambil menggoyangkan tangan Laurian. "Kakak, lihat dia penuh darah, kotor sekali. Lagi pula sepertinya mau hujan. Bagaimana kalau biarkan dia dibilas hujan dulu di luar sampai bersih baru dibawa masuk?" Saat mereka bicara, Jin Yi sudah pingsan. Laurian tidak punya pilihan selain menggunakan kekuatan penyembuh tanamannya untuk mengobati Jin Yi. Baru saja dia mengulurkan tangan, terdengar suara King Jue dan Bai Ye. Melihat pemuda cantik yang menempel di sisi betina kecil mereka, alis kedua jantan itu langsung berkerut. Baru setengah hari tidak bertemu, kenapa jantan di sisi Laurian bertambah satu lagi? King Jue bertanya dengan dingin, "Siapa dia?" Laurian yang sedang mengobati Jin Yi menjawab asal, "Adikku." Bai Ye melihat perbedaan fisik yang jauh antara keduanya dan merasa curiga. Yingli yang melihat dua pendatang baru itu juga merasa sangat kesal. Kenapa laki-laki di sekitar kakak banyak sekali? Baru sebentar sudah jadi 3. Kalau bukan karena inti bisnya hancur dan kekuatannya ditekan di dunia ini, dia pasti sudah melenyapkan mereka semua. Dia menekan niat membunuhnya dan menyapa dengan manis, "Halo kakak-kakak." Bai Ye bingung. Di dunia bis biasanya panggilannya Siong, saudara, kenapa bocah ini memanggil mereka kakak GG? Apa dia berasal dari dunia lain seperti Laurian? Laurian diam-diam menceritakan proses pertemuannya dengan Yingli dan bilang akan membiarkannya pergi setelah ingatannya pulih. Ini membuat Bai Ye makin curiga. Tubuh betina kecil begitu ringan, mana mungkin menimpa orang sampai amnesia. Jangan-jangan cuma pura-pura untuk mendekati Laurian. Meski curiga, demi Laurian, Bai Ye setuju merawatnya sementara waktu. Melihat awan mendung tebal di atas, King Jue langsung memeluk Laurian, "Mau hujan? Ayo masuk gua dulu." "Tunggu, aku belum selesai mengobati Jin Yi. Lihat dia masih berdarah." King Jue tidak peduli, dia yang menculikmu, aku belum membuat perhitungan dengannya. Untung dia pingsan, kalau tidak sudah kuhajar dia. Kalau dia mati sekarang malah bagus, tidak merusak pemandangan. Laurian tidak berdaya dan meminta tolong Bai Ye. Bai Ye menyuruh mereka masuk duluan, dia akan mengambil kristal bis dari monster burung itu baru menyusul. Sesampainya di dalam gua, King Jue tiba-tiba mencium aroma darah dari tubuh bagian bawah Laurian. "Laurian, kamu sedang birahi masa subur. Kalau begitu kapan kita buat anak?" Sambil bicara dia terbiasa mencium bibir Laurian. Yingli yang ikut masuk melihat adegan ini, gigi gerahamnya hampir hancur karena menahan marah. Ular sialan ini tidak hanya memonopoli kakak, tapi berani menciumnya di depan matanya dan bicara soal anak. Benar-benar cari mati. Padahal dia yang kenal kakak paling lama. Kalau bukan karena kecelakaan waktu itu, kakak sudah jadi miliknya. Matanya perlahan berubah menjadi kejam, dia memadatkan kekuatan mental yang kuat untuk menyerang kepala ular itu. King Jue yang sedang menikmati aroma manis Laurian tiba-tiba merasakan sarafnya seperti disobek-sobek. Rasa sakit ini belum pernah dia rasakan sebelumnya. Dia melihat sekeliling dan mendapati pemuda itu menatapnya dengan senyum miring, matanya penuh provokasi dan niat membunuh. Ternyata bocah ini pelakunya. Sudah kuduga, bis yang tidak punya kemampuan melindungi diri tidak mungkin muncul di dunia rahasia yang berbahaya. Dia mendekati Laurian pasti ada maunya. Memikirkan itu,
King Jue langsung mengayunkan ekornya dengan keras ke arah Yingli. Dia akan melenyapkannya sekarang juga. Di luar dugaan, pemuda itu tidak menghindar dan menerima hantaman ekor itu mentah-mentah. Begitu jatuh ke tanah, dia memuntahkan darah segar. Laurian kaget setengah mati, buru-buru melepaskan diri dari King Jue dan lari ke arahnya. "Ahli, kamu tidak apa-apa." Pemuda itu dengan lemah menyandarkan kepalanya di bahu Laurian. "Kakak, sepertinya kakak ular ini tidak menyukaiku. Badanku sakit sekali. Aku tidak kuat mempertahankan wujud manusia lagi." Setelah bicara, dia berubah menjadi rubah perak berekor 9 dan meringkuk di pelukan Laurian. Dengan suara lemah dia berkata, "Kakak, rubah lain cuma punya 1 ekor, cuma ahli yang punya 9. Dari kecil mereka bilang aku monster dan tidak mau main denganku. Cuma kakak yang tidak jijik dan bilang ekorku bagus. Dulu kakak paling suka mengelus ekor ahli. Kakak, elus aku sekarang ya. Dielus pasti tidak sakit lagi." Benar saja, berkat akting menyedihkannya, perhatian Laurian sepenuhnya tersedot padanya. Baik, kakak elus ahli ya." Laurian mengelus ekor rubah perak itu dan ternyata rasanya sangat halus. Dia tidak tahan untuk mengelusnya lagi dan lagi. Seluruh bulu di tubuh pemuda itu berdiri, telinganya memerah. Dia benar-benar ingin mengurung kakak agar jadi miliknya seorang. Melihat interaksi intim mereka berdua, wajah King Jue makin hitam. Matanya sudah berubah menjadi garis vertikal tajam, menatap mati rubah kecil yang bermanja di pelukan Laurian. Saat itu, Bai Ye masuk sambil menyeret 1 kaki Jin Yi ke dalam gua. Dia merasakan atmosfer di dalam gua agak aneh. Dia melihat wajah King Jue yang sangat masam, lalu melihat rubah kecil yang wajahnya penuh kepuasan. Seketika dia mengerti apa yang terjadi. Dia berjalan ke sisi Laurian. "Laurian, di luar sebentar lagi hujan dan tidak tahu kapan akan berhenti. Aku akan membawamu keluar untuk buang air dulu." Sambil bicara, dengan santai dia memungut Yingli, melemparnya ke samping, lalu menggendong Laurian. Wajah King Jue baru terlihat sedikit lega. Sementara itu, Yingli marah sampai berasap. Ternyata harimau putih ini juga bukan orang baik, sama menyebalkannya dengan ular itu. Tapi dia tidak semudah itu disingkirkan. Dia langsung melompat ke bahu Laurian. "Kakak, aku takut kakak itu memukulku lagi. Aku mau ikut kakak." Urat di dahi King Jue menonjol saking marahnya. Siapa yang bisa memberitahunya dari mana rubah tak tahu malu ini muncul? Dia ingin pergi membakar sarang rubah itu sekarang juga. Bai Ye juga tidak menyangka bocah cantik ini ternyata sangat merepotkan. Laurian mengelus kepala Yingli. "Ahli jangan takut. Kakak itu tadi mungkin salah paham. Dia cuma tidak suka bicara, sebenarnya orangnya baik kok." Mendengar itu, rubah kecil itu menggosokkan kepalanya di leher Laurian dengan manja. "Kalau kakak bilang begitu, aku lega. Nanti aku akan berusaha akur dengan kakak-kakak yang lain. Walaupun kakak itu marah dan memukul ahli janji tidak akan membalas. Asalkan bisa tetap di sisi kakak, menderita sedikit pun tidak apa-apa." "Benar kok, aku sungguh tidak apa-apa." Laurian merasa terharu. Anak yang sangat baik, penurutnya bikin hati sakit. Bai Ye menyadari bocah ini sangat pintar mengambil hati si betina kecil. Benar saja, hati Laurian luluh lagi. Sikap Laurian pada rubah ini jauh lebih lembut dibanding pada dirinya atau si ular. Kalau dibiarkan lama-lama, jangan-jangan Laurian hanya akan memanjakan rubah ini. Apa sebaiknya dia habisi saja rubah ini saat Laurian tidak melihat? Sambil berpikir begitu, dia sudah membawa Laurian ke semak-semak tersembunyi. Namun, baru saja hendak pergi menjaga jarak, dia melihat rubah itu masih nangkring di bahu Laurian. Dia langsung menjewer tengkuk rubah itu dan mengangkatnya. "Dasar bocah, apa maumu? Mau mengintip ya?" Yingli menguap dengan malas, "Mana mungkin. Mataku sudah tertutup dari tadi kok."
Kakak saja yang pikirannya kotor mencurigai ahli. Ahli sedih sekali dituduh begitu. Saat ini Bai Ye rasanya ingin mencekik rubah itu sekarang juga. Setelah Laurian selesai, rubah licik itu mengabaikan kemarahan Bai Ye dan melompat kembali ke pelukan Laurian, dengan rakus menikmati momen bahagia bersamanya. Satu-satunya yang membuatnya tidak puas adalah sikap para pria yang mengganggu itu. Dia bertekad, setelah inti bisnya pulih, dia pasti akan mengusir semua pria bau ini. Sesampainya di mulut gua, Bai Ye dengan sadar diri pergi menyalakan api untuk menghangatkan perut Laurian. Saat itu, Laurian menyadari wajah King Jue yang masih mendung, dipanggil pun tidak menyahut. Seingatnya, ini pertama kalinya King Jue semarah ini. Dia buru-buru menaruh Yingli di luar gua. Urusan orang dewasa sebaiknya tidak diketahui anak kecil. Dia segera berlari masuk ke gua dan duduk di pangkuan King Jue. Tapi kali ini, semanis apapun bujuk rayunya, King Jue tetap tidak mau bicara padanya. Mata Laurian seketika memerah. Aku tahu kamu tidak suka ahli, tapi dia hilang ingatan karena aku. Aku bersumpah, setelah dia pulih, aku akan mengirimnya pergi. Jadi tolong jangan mendiamkan aku begini, ya. Melihat mata betina kecilnya berkaca-kaca, hati King Jue langsung luluh. Namun, dia masih gengsi dan berkata semua tergantung perilaku Laurian. Mendengar itu, Laurian langsung mengecup pipinya. Begini cukup. Tentu saja King Jue tidak puas hanya dengan itu. Dia langsung melumat bibir Laurian. Percakapan intim dan suara ciuman mereka terdengar jelas oleh Yingli di luar gua. Dia menggigit bibirnya kuat-kuat. Kakak akhirnya bukan miliknya seorang lagi. Kakak berinisiatif membujuk pria lain dan melakukan hal-hal intim dengan pria lain, hal-hal yang bahkan belum pernah kakak lakukan dengannya. Dia ingin menerobos masuk dan merebut kakak sekarang juga, tapi dia takut itu akan membuat Laurian membencinya. Bagaimanapun, dia sudah tidak punya ingatan masa lalu. Bagi kakak yang sekarang, dia hanyalah orang asing yang menyedihkan. Dia menundukkan kepala dalam diam, air mata sebesar biji kacang menetes jatuh ke cakarnya. Di dalam gua, Jin Yi perlahan sadar. Begitu membuka mata, dia melihat pemandangan King Jue memeluk dan mencium Laurian dengan panas. Dia langsung melompat bangun dan mencoba merebut Laurian. Hei, hei, hei. Bunga kecil sudah hampir kehabisan napas. Ular bau, cepat lepaskan. King Jue yang sedang asyik menikmati momen itu menepis tangan Jin Yi yang terulur. Jin Yi terkena pukulan itu, tapi dia menahan sakit dan menarik Laurian, lalu berlari ke arah luar gua. Yingli yang sedang menghapus air mata di mulut gua tiba-tiba bersemangat. Dia kembali ke wujud manusia dan menjulurkan satu kakinya. Jin Yi yang tidak siap langsung tersandung dan jatuh tersungkur. Yingli mengambil kesempatan itu untuk menangkap Laurian ke dalam pelukannya. Kakak, lihat dia, jalan saja tidak becus. Untung tanganku cepat, jadi kakak tidak ikut jatuh. Kejadiannya terlalu cepat. Laurian merasa agak pusing. Tapi dia melihat mata ahli memerah dan pipinya basah. Saat dia mengangkat tangan hendak menghapusnya, Yingli merasa sangat senang dan menunduk untuk menggesekkan wajahnya ke tangan Laurian. Jin Yi yang mulutnya penuh lumpur bangkit dengan bingung. Dia curiga bocah ini sengaja menjegalnya. Dia mengulurkan tangan ingin merebut Laurian kembali, tapi Bai Ye langsung berdiri menghalangi. Kalian ini, hari ini Laurian sedang tidak enak badan, jangan menyiksanya lagi. Buburnya sudah matang, biarkan dia makan dulu. Sambil bicara, dia menyodorkan sendok ke mulut Laurian. Aku makan sendiri saja, tapi ahli, lepaskan aku dulu. Baru saja Laurian bicara, hujan mulai turun di luar. Bai Ye buru-buru memindahkan barang-barang ke dalam gua. Namun, Yingli tidak melepaskan Laurian. Dia malah menggendong Laurian ke sudut gua, duduk, dan menatapnya dengan tatapan menyedihkan. Kakak, dulu kakak selalu menyuapi ahli makan bubur.
Sekarang kakak suapi aku juga, iya. Menghadapi rengekan si imut ini, otak Laurian mulai tidak sinkron. Dia dengan patuh menyodorkan sendok. Pemuda itu membuka mulut, melahap buburnya, tapi matanya terus terkunci pada Laurian. Ahli juga mau menyuapi kakak. Dia bersiap mengambil mangkuk itu. Saat ini, wajah King Jue lebih gelap daripada awan mendung di luar. Dia mengibaskan ekornya, dengan presisi melilit Laurian dan menariknya ke pelukannya. Mangkuk di tangan Laurian terlempar dan mendarat tepat di kepala Jin Yi yang baru masuk ke gua. Jin Yi marah besar dan hampir memaki. Siapa yang tidak punya mata melakukan ini? Tapi begitu melihat itu mangkuk bekas Laurian, sikapnya berubah 180 derajat. Dia tersenyum berminyak pada Laurian. Bunga kecil, tuan muda ini tahu kamu paling perhatian padaku, sampai menyisakan bubur untukku. Tapi lain kali lemparnya yang pas ya. Setelah bicara, dia lari keluar gua untuk membilas diri dengan air hujan. Sementara itu, Laurian baru sadar buburnya hilang. Bai Ye menatap pasrah pada kekacauan itu, lalu menarik betina kecil itu ke pelukannya. Kalian ribut terus, buburnya jadi dingin. Laurian tidak boleh makan yang dingin sekarang. Mendengar itu, mereka baru berhenti. Saat itu Laurian menyadari bubur hari ini aromanya sangat harum. Ternyata Bai Ye memasukkan kelopak bunga persik embun giok emas. Laurian segera mengecek ruang dimensinya dan mengambil 5 buah persik dari pohonnya. Dia juga ingin mencicipinya. Dia membagikannya pada para pria itu. Setelah menggigitnya, rasanya memang luar biasa lesat. Bahkan tenaga Jin Yi yang hilang akibat terluka langsung pulih. Tiba-tiba dia sadar para jantan itu menatapnya tanpa berkedip. Dia kira ada kotoran di wajahnya dan hendak mengelapnya dengan sapu tangan. Bai Ye menahan tangannya. Entah ilusi atau bukan, betina kecil itu tiba-tiba terlihat jauh lebih cantik. Wajahnya merona, bibirnya merah merekah dengan aroma segar buah. Bai Ye tanpa sadar menjilat bibir Laurian. Seketika, 3 tatapan membunuh terarah padanya. Dia tertawa kecil, "Nah, sekarang sari buah di bibirmu sudah bersih." Tak lama kemudian, langit menjadi gelap. King Jue dan Bai Ye tidur di kedua sisi Laurian sesuai kesepakatan diam-diam. Yingli berubah menjadi rubah kecil dan menyusup ke pelukan Laurian. Ahli harus tidur sama kakak supaya tidak mimpi buruk. Kakak jangan usir aku ya. Melihat tatapan memelas itu, Laurian tidak tega menolak dan menganggapnya sebagai hewan peliharaan kecil. Sekarang hanya Jin Yi si sial yang tidak kebagian tempat. Dia mencoba menyusup ke sisi King Jue dekat dinding, tapi langsung ditepis ekor ular hingga terpental. King Jue menyuruhnya enyah dengan dingin. Jin Yi mencibir. Dasar picik, tapi tuan muda ini berjiwa besar, tidak akan perhitungan dulu. Sekarang boleh kalah, tapi nanti tengah malam tinggal seret bunga kecil pergi, kan beres. Hahaha, kenapa ada orang sepintar aku di dunia ini? Dia membayangkan dirinya dikelilingi pria-pria tampan yang berebut jadi pasangannya. Ada King Jue yang kuat, Bai Ye yang lembut, Yingli yang manja, bahkan Jin Yi si narsis. Demi memperebutkan betina, para jantan ini setiap hari memainkan drama istana. Malam itu, Laurian tidur di peluk 3 jantan. Jin Yi yang ada di luar lingkaran baru mau menyusup, langsung ditepis lagi oleh King Jue. Kesal, dia memutuskan menunggu tengah malam untuk mencuri betina kecil itu. Dia masih mengagumi kecerdasannya sendiri. Namun, saat tengah malam tiba, si jenius Jin Yi melongo. Laurian dipeluk erat oleh 3 jantan itu, tidak ada celah sama sekali baginya. Tapi dia tidak patah semangat. Bagaimanapun, dia lebih muda dari 2 pasangan resmi Laurian. Asalkan dia memamerkan wajah tampannya setiap hari, dia tidak percaya bunga kecil tidak akan goyah. Keesokan paginya, dia pergi ke gunung memetik seikat bunga segar untuk memberi kejutan. Namun,
Hal pertama yang dilakukan Laurian saat bangun adalah mengkhawatirkan Bai Ye yang masih tidur di sebelahnya. Ini membuat pemuda itu kesal. Dia menduga pasti bunganya kurang besar. Dia mengajak Laurian naik gunung. Laurian malah kembali berbaring. Kasur empuk dan hewan berbulu di pelukan jauh lebih menggoda daripada naik gunung. Jin Yi yang pantang menyerah ingin menariknya paksa. Yingli segera berubah ke wujud manusia, menepis tangan Jin Yi, lalu melingkarkan tangan Laurian ke pinggangnya sendiri sambil membetulkan selimut. Kakak akan sakit kalau kurang tidur. Kakak burung, daripada mengganggu, mending belajar masak sana. Biar tidak menyusahkan kakak lagi seperti kemarin. Jin Yi buru-buru menariknya, kalau pergi ya sama-sama. Kenapa kamu boleh berduaan dengan bunga kecil? Yingli menepis tangannya dan mengejek dengan sinis, memasak itu keahlian dasar. Apapun yang kakak suka, aku bisa. Tidak seperti kakak burung yang cuma modal tampang dan sok tahu. Jin Yi ingin membantah tapi sadar itu fakta. Dengan kesal dia pergi mencari Bai Ye. Cuma masakan, sekali lihat pasti langsung bisa. Saat ini Bai Ye sudah membawakan sarapan untuk Laurian, bakpao kesukaan betina kecil itu. Laurian mencicipinya, rasanya makin enak. Melihat Laurian makan dengan bahagia, Jin Yi dengan angkuh mengambil satu dan mencicipinya. Dalam hati dia berpikir, selera bunga kecil biasa saja, rasanya begini doang. Masih enakan daging panggang, tapi meski mulutnya mencela, tubuhnya jujur. Dia makan satu demi satu. Saat dia makan yang ke-10, King Jue menepuk kepalanya. Ini semua jatah Laurian, kalau mau makan, buat sendiri. King Jue memindahkan keranjang bakpao itu menjauh. Jin Yi mengelus kepalanya yang sakit sambil bergumam bahwa nanti dia juga akan belajar. Nanti kalau dia jago masak ditambah wajah tampan ini, mereka mau saingan pakai apa? Begitu mendongak, dia melihat Bai Ye menyendokkan sup daging untuk Laurian, King Jue memakaikan baju, dan Yingli membisikkan sesuatu yang membuat Laurian tertawa. Suasana harmonis itu membuat tuan muda yang sombong ini untuk pertama kalinya meragukan dirinya sendiri. Harimau putih bisa masak, ular itu lebih kuat darinya, bahkan rubah kecil itu lebih jago manja. Dia berpikir, apakah dia pantas berada di sisi bunga kecil? Dia berbalik dengan murung, tanpa sadar mengepakkan sayap dan terbang sedikit. Tiba-tiba matanya berbinar. Dia kan punya sayap. Dia bisa terbang. Itu kelebihan uniknya. Dia kembali berlari masuk ke gua dengan ceria. Bunga kecil, abis makan aku ajak terbang yuk. Baru selesai bicara, King Jue mengibaskan ekornya lagi ke arahnya. Terbang terus pikirannya. Tidak tahu ya kalau abis makan langsung terbang tinggi bisa sakit perut. Tubuh Laurian itu lemah, tidak setebal kulit badak sepertimu. Jin Yi menunduk sedih. Kenapa selalu dia yang kena? Setelah sarapan, mereka melanjutkan perjalanan ke kedalaman dunia rahasia. Tak lama kemudian mereka sampai di sebuah lembah. Di sini bunga bermekaran, kupu-kupu beterbangan, pemandangannya sangat indah. Tapi King Jue mengerutkan kening. Lembah ini disebut lembah bunga sesat. Terlihat indah tapi mematikan. Di dalamnya ada kupu-kupu ilusi yang bisa menciptakan halusinasi dan memisahkan orang ke tempat berbeda. Satu-satunya cara keluar adalah membunuh induk kupu-kupu di area masing-masing. Yang paling mengerikan, kupu-kupu ilusi akan menciptakan orang atau bis yang paling diinginkan oleh korban. Korban akan rela terperangkap di sana karena keinginannya terwujud, dan lama-kelamaan energi mereka dihisap sampai mati. Dan lembah ini adalah satu-satunya jalan menuju kedalaman. Dia memberitahu semua orang tentang situasi ini dan berpesan agar siapapun yang terlempar ke area yang sama dengan Laurian harus melindunginya. Dia menoleh ke Laurian, "Laurian, jangan takut. Kalaupun kamu sendirian, aku pasti akan menemukanmu, tak peduli berapa kali aku harus menyisir lembah ini." Laurian mengangguk patuh. King Jue memeluknya sebentar sebelum akhirnya memutuskan untuk masuk.
Sekitar setengah jam berjalan, Laurian merasa ada kekuatan yang menarik tubuhnya. Saat menoleh ke arah King Jue, dia melihat tubuh pasangannya itu perlahan memudar. Sebelum kesadarannya hilang, dia melihat gerak bibir King Jue, "Jangan takut." Saat terbangun, dia sudah berada di tengah hamparan bunga. Demi menghindari bahaya, dia menyemprotkan penghilang bau ke tubuhnya berkali-kali. Setelah itu, dia melihat seorang bisman berlari kencang di antara bunga-bunga, dikejar oleh sosok berjubah hitam berbadan kekar. Si jubah hitam menjatuhkan bisman itu, lalu mengeluarkan lubang hitam dari tangannya dan menelan korbannya bulat-bulat. Laurian ketakutan setengah mati, buru-buru menutup mulutnya agar tidak teriak. Kalau ketahuan, dia pasti bakal disedot juga. Setelah si jubah hitam pergi jauh, dia baru berani menurunkan tangan. Tapi baru saja lega, sebuah tangan menepuk bahunya. Dia lemas saking kagetnya. Saat menoleh, ternyata bukan jubah hitam, melainkan bis laba-laba yang pernah menculiknya dulu, Suki. Melihat betina kecil itu lagi, Suki sangat gembira dan memeluknya. "Laurian, kamu tidak tahu betapa rindunya aku padamu. Aku berencana mencarimu setelah keluar dari sini, tak kusangka malah bertemu di sini. Setelah ini, ikutlah aku pulang ke kota iblis ya. Tanpamu, aku tidak bersemangat melakukan apapun." Laurian yang masih syok tidak mendengar gombalan itu. Setelah sadar, dia memberitahu Suki tentang kejadian tadi dan menyuruhnya pergi. Namun terlambat, si jubah hitam kembali dan berlari lurus ke arah mereka. Suki segera menggendong Laurian dan berlari cepat menembus semak bunga. Meski cepat, Laurian berkeringat dingin karena ketegangan. Jarak si jubah hitam makin dekat. Dia bisa melihat mata merah menyala dan aura hitam mengerikan yang memancar dari tubuh itu, persis iblis dari neraka. Saat dia pikir tamat riwayatnya, terdengar suara Aiwa. Dia sedang mengeluh pada pasangannya bahwa tempat ini jelek dan tidak ada makanan. Laurian dan Suki buru-buru sembunyi. Si jubah hitam tertarik dengan suara itu. Aiwa melihat si jubah hitam dan dengan percaya diri menghampirinya. "Hei, jantan, kamu bawa makanan tidak? Kalau ada, sini berikan padaku. Sebagai gantinya, aku izinkan kamu jadi pasanganku." Laurian yang mengintip menahan napas, diam-diam mengacungkan jempol. Aiwa ini sungguh berani mati. Aura mengerikan begitu malah diajak jadi pasangan. Pasangan Aiwa, si ular hitam, menatap si jubah hitam dengan sombong. "Pasanganku naksir kamu, kamu pasti senang sekali kan? Tapi ingat, ada urutannya. Kamu harus antre di belakangku, jadi pasangan ke-52. Si jubah hitam menatap dua orang idiot ini tanpa ekspresi. Curiga otak mereka sudah diganti air. Tapi karena belum pernah mencoba menelan betina, dia mengeluarkan lubang hitamnya lagi. Saat Aiwa sadar ada yang tidak beres, semua sudah terlambat. Dia tertelan masuk. Si ular hitam mau kabur, tapi lubang hitam itu seperti punya mata dan mengejarnya. Dalam hitungan detik, dia pun lenyap. Setelah situasi aman, si jubah hitam pergi. Matahari mulai terbenam. Suki membawa Laurian ke gua tersembunyi untuk istirahat. Dia memasang jaring laba-laba di luar sebagai perangkap. Setelah seharian tegang, perut Laurian berbunyi. Dia mengeluarkan banyak makanan dari ruang dimensinya, makanan yang dulu dimasak Bai Ye dan masih hangat. Baru satu gigitan, dia ingat kata-kata Aiwa kalau di sini tidak ada makanan. Suki pasti juga lapar. Meskipun ruang dimensinya rahasia, tapi kalau tidak ada Suki tadi, dia sudah mati. Kalau ditanya, dia pura-pura bodoh saja. Saat Suki kembali dan melihat daging panggang yang disodorkan Laurian, dia sadar itu bukan baru dipanggang. Apa dia juga punya ruang dimensi? Dia sudah lama sadar Laurian berbeda. Dulu Laurian punya kunci penghilang bau entah dari mana dan bisa lari cepat di hutan. Sekarang betina kecil ini tidak menutupi rahasianya lagi di depannya. Itu artinya apa?
Artinya Laurian sudah menerimanya. Suki tertawa terbahak-bahak karena fantasinya sendiri. Laurian bingung melihat orang ini tiba-tiba tertawa sendiri. Anak ini benar-benar sudah gila, dia menyodorkan makanannya lagi. Suki kembali berkhayal, di hati Laurian ternyata ada aku. Dia bahkan memberikan makanannya padaku. Tapi ini masakan dua pasangannya itu. Mereka merawatnya dengan baik, tapi nanti aku pasti bisa merawatnya lebih baik. Laurian tidak tahu pikiran aneh Suki. Dia mengeluarkan selimut kecil, menyelimuti diri, dan segera tertidur. Si laba-laba berdarah dingin menatap wajah tidur Laurian yang manis, senyum tipis muncul di wajahnya. Dia mencium tangan Laurian dengan lembut. Laurian, aku pasti akan melindungimu. Keesokan paginya, cahaya hangat menyinari bumi. Suki yang menjaga di sisi Laurian merasa sangat puas. Tiba-tiba dia merasakan jaring laba-labanya bergetar. Musuh datang begitu cepat, padahal dia belum puas berduaan. Dia membangunkan Laurian, memberitahu bahwa si jubah hitam datang lagi, dan menyuruhnya sembunyi sementara dia memancing musuh pergi. Tanpa menunggu jawaban, dia langsung lari keluar. Si jubah hitam mengejar Suki yang jadi umpan. Laurian hanya bisa melihat mereka menghilang. Namun bahaya belum berakhir. Sekelompok kupu-kupu raksasa berwarna-warni terbang ke arahnya. Wajah mereka jelek, bertaring, dan sayapnya selebar 2 meter. Kupu-kupu itu menabrak jaring laba-laba Suki. Laurian mengeluarkan jimat peledak, tapi takut suaranya memancing si jubah hitam kembali. Dia memasukkan jimat itu lagi dan lari sekuat tenaga. Jumlah kupu-kupu terlalu banyak, sebagian sudah menembus jaring dan mengejarnya. Dia menggunakan teknik meringankan tubuh untuk lari di antara bunga-bunga. Saat tenaganya hampir habis, bahunya menabrak sesuatu yang keras. Feng Ji dengan gembira menangkap Laurian yang hampir jatuh. Awalnya dia kira ini ilusi, ternyata benar-benar Laurian. Laurian tidak punya waktu untuk basa-basi. Dia memberitahu ada banyak kupu-kupu di belakang dan menyuruh Feng Ji lari. Feng Ji mengelus kepala Laurian, jangan takut. Itu bukan induknya, kekuatan tempurnya lemah. Kita habisi saja. Dia berubah ke wujud bis, mengeluarkan bila angin, dan dalam sekejap membunuh semua kupu-kupu itu. Sepertinya mereka punya kristal hijau di tubuhnya. Cepat gali dan serap semuanya. Feng Ji awalnya ingin menenangkan betina kecil itu dulu, tapi mendengar perintah Laurian, dia menurut dengan patuh. Namun meski menyerap sebanyak itu, dia belum naik ke tingkat raja. Laurian menariknya lari ke arah gua. Aku tahu di mana ada kupu-kupu lagi, ayo aku antar. Di lembah bunga sesat ini, hanya Feng Ji yang ada di sisinya. Semakin kuat Feng Ji, semakin aman mereka. Melihat betina kecil itu terengah-engah, Feng Ji dengan gugup menawarkan diri untuk menggendongnya. Laurian mengangguk dan menunjukkan arah. Feng Ji sangat girang. Sambil mempercepat langkah, dia merasakan tubuh lembut di pelukannya. Dia diam-diam menghirup aroma tubuh Laurian. Seketika darahnya bergejolak. Detik berikutnya dia kaget sendiri. Apa yang kulakukan? Kalau Laurian tahu, dia pasti tidak mau digendong lagi. Dulu dia pernah hampir memperkosa Laurian karena terkena serbuk perangsang dari siang-siang, dan sejak itu dia tidak berani menemui Laurian karena takut dibenci. Kakeknya, penguasa kota barat yang liar, memberitahunya bahwa dunia rahasia ini tempat bagus untuk meningkatkan kekuatan. Kakek janji akan mewariskan posisi penguasa kota padanya jika dia mencapai tingkat raja. Saat itu dia berpikir, jika dia kuat, mungkin Laurian akan meliriknya. Makanya dia ikut kakeknya ke sini tanpa ragu. Tak disangka malah bertemu Laurian, dan Laurian sepertinya tidak membencinya karena kejadian lalu. Serigala kecil itu merasa manis sekaligus tersiksa. Betina yang dicintainya ada di pelukan, tapi dia harus menahan hasratnya mati-matian. Dekat gua, Laurian mendengar suara familiar. Laurian, tak kusangka kita bertemu lagi secepat ini.
Wen Yuan maju dan menggenggam tangan Laurian, meremasnya. Melihat ini, senyum bahagia di wajah Feng Ji langsung lenyap. Bisman ini bukan pasangan Laurian, berani sekali dia kurang ajar begitu. Dia maju 2 langkah. Siapa sangka Bisman di depannya tidak melepaskan tangan, malah memprovokasi. 2 jantan itu saling bertatapan, bunga api permusuhan memercik. Keduanya bertanya dengan marah siapa lawan mereka. Laurian merasa suasananya tidak enak. Dia melompat turun dari pelukan Feng Ji, memperkenalkan mereka singkat, lalu mendorong mereka untuk mencari kupu-kupu. Kalau terlambat nanti direbut orang lain. Tak lama kemudian, mereka berdua menggali semua kristal hijau dari ratusan kupu-kupu. Dengan ini mereka bisa menembus tingkat raja, tapi butuh waktu mencernanya. Laurian menyuruh mereka masuk gua, dia yang akan jaga di luar. 2 jantan itu mengangguk. Bersamaan mereka mengulurkan tangan ingin mengelus kepala Laurian. Menadari lawan punya niat sama, mereka saling melotot, mendengus dingin, lalu masuk ke gua dan duduk di sudut masing-masing untuk menyerap energi. Di luar, Laurian mengeluarkan kertas jimat dan kuas untuk belajar menggambar mantra baru. Dia meniru pola dari sistem dan menggambar jimat hujan. Dia melempar jimat itu ke udara. Segera hujan turun dalam radius 10 meter di atas kepalanya. Berhasil, mulai sekarang tidak takut kekeringan lagi. Tapi dia basah kuyup karena hujan itu. Baru mau mencari semak untuk ganti baju, dia melihat sosok familiar. Suki kembali. Laurian berlari gembira ke arahnya, syukurlah kamu selamat. Namun Suki justru terpaku melihat Laurian yang basah kuyup. Kulit putihnya dihiasi tetesan air, dan kain basah yang membungkus tubuhnya membuat betina kecil itu terlihat makin menggoda. Jakunnya bergerak naik turun. Gejolak darah di tubuhnya tak tertahankan lagi. Dia langsung menarik Laurian ke dalam pelukannya. Laurian, ayo kita jadi pasangan sekarang juga. Belum sempat kalimatnya selesai, Feng Ji dan Wen Yuan yang sudah sukses naik ke tingkat raja keluar dari gua. Mereka melihat betina kecil yang basah kuyup dipeluk erat oleh jantan asing. Mata kedua jantan itu seketika berubah menjadi pupil vertikal yang tajam. Kau siapa lagi? Suki mendongak, melihat 2 jantan menatapnya dengan tidak ramah. Tidak hanya itu, tatapan kurang ajar mereka terus menyapu tubuh Laurian yang terekspos lekuknya. Baru sebentar ditinggal, kenapa di sisi Laurian tambah 2 jantan mesum lagi? Sialan! Dia langsung membuang senyum lembutnya. Siapa aku bukan urusan kalian. Sambil bicara, dia mengangkat Laurian, memeluk pinggang rampingnya, dan mencium rambutnya, lalu menatap provokatif ke arah 2 jantan itu. Feng Ji dan Wen Yuan tak tahan lagi, langsung berubah ke wujud bis dan menerjang Suki. Suki menaruh Laurian di bawah pohon besar sejauh 100 meter, lalu ikut bertarung. 3 jantan itu bertarung sengit. Mereka pikir kalau menang bisa mendapatkan hati si betina kecil. Tidak tahu saja kalau rumah mereka mau kemalingan lagi. Gadis ini hanya menyalakan jimat hujan, tapi malah memancing pertarungan gila para pria tampan. Menghadapi godaan, basah-basahan, yang mematikan, para jantan itu tidak tahan ingin menempel padanya. Saat mereka sibuk bertarung, seekor rubah muka 2 muncul. Cuma modal panggilan manis, kakak, si betina kecil langsung ikut pergi dengan senang hati. Melihat para jantan bertarung hebat, Laurian cemas setengah mati. Baru mau lari melerai, terdengar suara manis, kakak. Dia menoleh, ternyata itu Yingli. Yingli berlari gembira dan memegang tangan Laurian. Kakak, ini benar-benar kamu. Ahli akhirnya menemukanmu. Saat itu dia menyadari kondisi Laurian yang basah kuyup. Rok setengah transparan itu menempel ketat, mencetak sempurna lekuk tubuhnya. Aroma cendana dari tubuhnya makin kuat merangsang darah dan saraf Yingli. Keinginan untuk menempel pada kakak mencapai puncaknya. Dia tanpa sadar mengulurkan cakar ke arah Laurian. Tidak jauh dari situ,
Feng Ji, Wen Yuan, dan Su Qi yang sedang tawuran melihat adegan ini. Mereka serempak berhenti dan melesat ke depan pasangan itu dengan garang. Dari mana lagi datangnya bocah ini? Yingli sengaja menyandarkan kepala di bahu Laurian, tersenyum polos. Aku ini dari dulu kesayangan kakak. Justru 3 kakak ini datangnya dari mana ya? Di wajah dia tersenyum, tapi dalam hati memaki kasar. Baru sehari tidak bertemu, kenapa pria bau di sekitar kakak nambah jadi 3? Menyebalkan sekali. Dia melingkarkan tangan di pinggang Laurian. Tapi sepertinya ketiga kakak ini tidak becus merawat orang. Lihat, badan kakak basah semua. Kalau lama-lama begini bisa sakit. Tapi kakak-kakak ini malah sibuk bertarung. Dia langsung menggendong Laurian. Dulu aku yang paling pintar merawat kakak. Sekarang aku akan bawa kakak ganti baju. Kalau kakak-kakak ini hobi bertarung, silakan lanjutkan saja. 3 jantan itu saking marahnya sampai tidak bisa bicara. Melihat betina kecil mau dibawa pergi, mereka serentak mengulurkan cakar menyerang. Mendengar suara angin serangan, Yingli menoleh. Matanya seketika berubah merah menyala. 3 jantan itu merasakan otak mereka sakit luar biasa. Mereka menatap kaget pada pemuda yang terlihat polos dan lembut itu. Mungkinkah ini bis spiritual yang sangat langka dalam legenda? Benar saja, bocah ini tidak sesederhana penampilannya. Yingli tersenyum miring pada mereka, lalu menurunkan Laurian dan bersandar manja di bahunya. Kakak, sepertinya kakak-kakak ini tidak mau aku merawatmu. Mereka marah dan mau memukul ahli. 3 jantan itu ingin memaki kasar. Akting menyedihkan lagi untuk cari simpati Laurian. Benar saja, Laurian langsung melindungi bocah itu di belakangnya. Ahli masih kecil dan sangat manis, kalian tidak boleh memukulnya. Sambil bicara dia melihat bajunya sendiri. Tidak dilihat tidak tahu, begitu dilihat kaget setengah mati. Kenapa jadi transparan begini? Semuanya kelihatan. Dia buru-buru menutupi tubuhnya dengan tangan. Kita kembali ke gua dulu. Aku mau ganti baju. Yingli segera menggendongnya. Biar aku gendong kakak, kalau jalan sendiri nanti kena angin dan masuk angin. Hati Laurian tersentuh. Si imut ini perhatian sekali, dia mengelus wajah halus Yingli. Ahli anak pintar. Dapat hadiah lusan, si rubah kecil girang bukan main. Dia melirik sombong ke arah 3 jantan itu, seolah berkata, lihat kan. Kakak paling sayang padaku. Kalian para jantan kasar, cepat nyasana. Tentu saja Wen Yuan dan yang lain tidak akan membiarkannya begitu saja. Dengan kesal mereka mengikuti sampai mulut gua. Saat Laurian masuk ke dalam, Yingli merentangkan kedua tangannya menghalangi pintu. Kakak-kakak mau apa? Kakak mau ganti baju, kalian masih tidak mau pergi menjauh. Kalau begitu kamu, kenapa kamu tidak pergi? Rubah kecil itu tersenyum licik. Demi mencegah kakak-kakak mengintip, tentu saja aku harus berjaga di sini. Lalu dengan suara lembut dia berteriak ke dalam gua, kakak, menurutmu aku benar tidak? Laurian merasa masuk akal, jadi dia menyuruh para jantan itu menunggu sampai dia selesai ganti baju baru boleh masuk. Tapi kemudian dia memanggil Yingli masuk sendirian. Dia mengeluarkan gaun bersih dari ruang dimensinya. Gaun ini ada 2 tali di belakang, aku tidak bisa menjangkaunya.